Oke, selamat datang di Belombongan Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan memberikan contoh ya setting untuk router Total-Link N300 RT. Kita buka dulu paketnya. Ini saya beli di Bukalapak seharga 150. Ini adalah bukti pembayarannya. Dari toko dan dari Bukalapak ya. Ini adalah routernya, dan ini router yang versi terbaru ya untuk saat ini. Untuk router Total-Link ini N300 RT yang terbaru itu adalah versi 3, sekian untuk firmware-nya ya. Seperti ini boxnya lumayan keren dengan router yang begitu murah ya, murah meriah. Di sini tertulis 300 Mbps wireless and router, jadi bisa mentransfer sampai 300 Mbps ya. Kita akan lihat apa saja yang kita dapat. Ya, kebalik. Ya, seperti ini di dalamnya. Untuk router Total-Link N300 RT, ini adalah routernya yang kecil mungil ya, begitu keren, tapi ini sangat bagus sekali untuk router-router sekelasnya. Di sini kita juga dapat buku manual ya untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Juga ada kartu garansi resmi dari Total-Link Indonesia. Jadi router ini bergaransi 3 tahun ya. Dapat adaptor juga di sini, dan juga mendapatkan kabel LAN ya. Kabel LAN-nya ini kurang lebih setengah meter ya. Sudah support PoE ya. Router ini router indoor, cuman bisa dimodif untuk router outdoor ya, karena router ini sudah support PoE pada port. Sebagian port di dekat WAN ya. Jadi untuk dipasang di indoor itu bisa menggunakan PoE. Seperti ini yang kabel bawaan ini juga sudah support PoE ya.
sini ada 4 pot ya, tapi cuma satu saja yang support PoE. Ini ada LAN 1, LAN 2 dan LAN 5 ya, dan ini untuk colokan adaptor, dan di sebelahnya itu untuk switch ya, on off. Kita tes dulu. Oh, nyala ternyata. Oke, ini sudah menyala. Saya beli router ini untuk memperkuat sinyal WiFi ID, karena di daerah saya itu ada sinyal Telkom WiFi ID ya, yang bisa kita tangkap lalu kita gunakan ya, hanya dengan membeli voucher pada Telkom ataupun di online shop ya, seperti di Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Vouchernya sangat murah, jadi saya tertarik. Oke, kita buka dulu, kita konekkan. Setelah konek langsung redirect ke halaman login ya. Di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa kasih password di sini, lalu konfirmasi passwordnya, lalu klik setup. Secara default user dan passwordnya pada Totolink ini adalah admin dan adminnya. Untuk passwordnya admin juga. Jadi di sini kita bisa masukkan password yang kita buat tadi. Di sini untuk versi yang terbaru sudah ada kode keamanan ya, kode keamanan CAPTCHA. Nah, ini kalau kita tidak memasukkan dengan benar, maka router tidak akan bisa diaksesnya. Jadi kita kode keamanannya bisa kita buat. Jadi kita akan masukkan password yang tadi kita buat, jangan sampai salah, dan kode CAPTCHA-nya jangan sampai salah juga, biar bisa login ya. Oke, kita sudah login. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk Totolink N300RT pada versi terbaru, di sini adalah versi 3.4.0 ya. Dan tampilannya seperti ini, mungkin beda dengan versi 2 ya. Pada versi 2 kita bisa menemukan di sini mode ya, tapi di sini tidak ada untuk pemilihan mode. Jadi dalam versi ini, untuk memilih mode kita bisa klik ISC setup. Kita klik ISC setup ini. Pada bagian di sini kita bisa klik tanda panah di bagian ini. Nah, di sini kita bisa milih mode extender, repeater, access point mode, WESP mode. Jadi untuk kali ini kita akan
setting WSP mode ya. Nah, kita sudah masuk di WSP mode. Di sini kita bisa mencari sinyal ya yang bisa kita tangkap. Karena di daerah sini, di dalam rumah tidak ada sinyal untuk WiFi ID. Ketika kita scan tidak dapat sinyal WiFi ID, jadi kita harus menggunakan antena ya. Kita coba scan saja. Sini yang kita dapat hanya satu saja untuk di dalam rumah. Jadi untuk WiFi ID kita harus kasih antena, membuat antena ya. Jadi totalingnya kita modif ke outdoor ya. Karena di sini tidak punya contoh, saya akan contohkan sinyal WiFi saya. Kita klik refresh. Nah, di sini sudah ada sinyal WiFi saya berhubungan teknik. Jadi kita bisa pilih, klik di sini pada sinyal yang kita pilih, yang kita tentukan ya berhubungan teknik. Di sini access point minta password, kita klik OK saja. Lalu kita masukkan passwordnya. Nanti ada di sini primary router SSID adalah berhubungan teknik ya. Jadi primer untuk router password kita masukkan saja. Misalnya di sini saya kasih Raja Colek ya. Sesuaikan dengan password pada ISP-nya ya. Di bagian repeater wireless ini SSID-nya berhubungan teknik bisa diubah ya. Password juga bisa diubah. Jadi untuk dipancarkan ulang itu bisa dirubah SSID-nya juga passwordnya. Dirubah passwordnya saja juga boleh, dirubah semuanya juga boleh ya. Jika ingin passwordnya sama dengan yang SSID bawaan, cukup centang di bagian password same as primary router password. Namun jika ingin dirubah pada bagian password, bisa saja tinggal buang centangnya lalu ketikkan password yang diinginkan ya. Misalnya saya contohkan di sini SSID-nya sama, juga passwordnya sama ya, tidak dirubah. Kalau mau dirubah kita cukup isi di sini dengan membuang centang yang ada di sebelahnya. Kita bisa ketikkan di sini sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena di sini kita akan kasih yang sama saja, jadi kita centang di sini lalu klik apply. Setelah kita klik apply, maka router akan melakukan rebooting ya. Setelah router merestart dan nyala kembali, kita akan diminta untuk login ulang.
Lalu kita login seperti biasanya ya. Masukkan kode captcha seperti biasa, seperti yang tertera di gambar. Setelah masuk, di sini kita akan lihat hasilnya ya. Jadi settingnya sama seperti ini, seperti yang tadi. Kita bisa cek di bagian advanced setup. Di sini sudah terkoneksi ya statusnya, dan sinyal yang kita dapat 98%. Jadi SSD namanya ini HFC D SSID status connected, connection type DHCP dan lain-lain seperti ini ya. Jadi pada bagian ini, pada basic SSID-nya bernama Blumua Teknik ya, seperti ini, dan passwordnya seperti ini, Reja Colek. Karena router ini adalah multiple SSID, jadi kita bisa gunakan beberapa SSID ya untuk dipakai. Ini untuk setting WDS nya, tapi kita di sini saja biarkan saja default ya. Kita coba menambahkan SSID, misalnya SSID 1 kita tambahkan atau kita aktifkan. Ya, kita enable di sini. Di sini SSID bawaan Totolink N300RT. Jadi misalnya ini kita mau ubah ya, kita ubah, tinggal kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Memang kita di sini ubah menjadi Totolink saja. Jadi kita buang bagian belakang ya. Jadi kita Totolink saja kita, karena ini cuman mau mencoba saja. Jadi untuk SSID 1 misalnya kita ingin buat, dan lalu kita kasih open ya untuk WiFi umum. Misalnya kita akan membuat khusus ya untuk tetangga atau tetangga terdekat ya, agar bisa menggunakan juga. Kita buatkan SSID khusus seperti ini, lalu kita apply, maka akan reboot kembali routernya. Seperti biasa, setelah reboot router akan minta login ulang. Jadi untuk bagian ini sudah muncul ya, untuk bagian SSID 1 khusus yang tadi sudah ada di sini. Kita open saja. Misalnya kita akan kasih WiFi gratis untuk tetangga atau kerabat-kerabat kita. Jadi di sini kita bisa, di sini masih belum ada internet ya, karena masih belum dihubungkan.
Jadi kita tes di sini. Sini ada hubungan teknik yang basic tadi, tapi tidak akan gunakan ini. Kita akan tes yang open saja, yang totaling. Yang ini untuk WiFi umum misalnya. Sudah connected, open ya, sudah terkoneksi. Kita coba ya, akses internetnya. Berhasil. Jadi sudah bisa mengakses internet. Kita coba masuk ke channel saya. Ini adalah channel saya. Dan beberapa video-video saya. Ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jika bermanfaat silahkan di share ke teman-teman Anda di Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, agar teman-teman Anda bisa mendapatkan manfaatnya juga. Ini ada beberapa komentar yang masih belum saya sempat balas ya. Ini mungkin ini masih 2 jam yang lalu. Nanti saya akan balas. Oke. Koneksi bagus dan sudah berhasil ya kita setting. Mungkin sampai di sini saja jumpa kita. Kita akan melanjutkan perjumpaan kita di video berikutnya. Karena tadi itu hanyalah contoh saja. Jadi kita hapus saja pada bagian totaling yang open tadi kita buat. Setelah melakukan penghapusan, maka di sini sudah tidak ada yang SSID yang bernama totaling tadi, dan router akan melakukan rebooting kembali. Nah, jadi totaling ini sangat bagus untuk kita gunakan untuk memperluas jaringan ya. Jadi ini jika sobat-sobat menemukan sinyal WiFi ID di daerah teman-teman, bisa menggunakan router ini untuk menangkap sinyal WiFi Telkom tersebut untuk kita gunakan melalui voucher ya. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.